ya kapan permulaannya, wa akhirun bila muntaha, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya yang paling akhir tanpa perlu ditanyakan kapan habisnya, kapan akhirnya. Ya'lamu sirra wa akhfa, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya as-sir ya rahasia-rahasia, wa akhfa dan sesuatu yang tersembunyi. Wa huwa 'ala arsyihi istawa, yaitu Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy-Nya. Wa ilmuhu bi kulli makan, adapun ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi setiap tempat. Wala yakhlu min ilmihi makan, dan tidak ada satu tempat pun yang luput dari pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Taib, itu ya matan yang ada pada kitab Syarh Sunnah, yaitu perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Kemudian kita akan lihat ya penjelasan yang diberikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ya pada perkataan qauluhu, ya berkata qauluhu, ini perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, fa huwa jalla thana'uhu wahid, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang Maha Esa. Kemudian dilanjutkan dengan ayat Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kemudian yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, huwa subhanahu wahid, yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Esa, wahid. La yusyarikuhu ahadun la fi dzatihi, ya, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala baik dalam bentuk zatnya wala fi asma'ihi wa sifatihi, baik juga dalam bentuk ya nama-namanya dan sifat-sifatnya, wala fi khalqihi wa af'alihi, ya, tidak juga pada ciptaannya, wa af'alihi dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, wala fi ibadatihi dan tidak juga ya, pada ibadah, ya, tidak ada yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Laisa lahu syarik, ya, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam atau Syekh Shalih Al-Fauzan katakan, "Falimadza tut'ibu nafsak?" Terus, kenapa engkau buat dirimu itu lelah? Anta makhluqun wa huwa khaliq. Adapun Allah Subhanahu wa taala adapun engkau adalah makhluk dan Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta. Kaifa yuhitul makhluq bil khaliq, ya. Bagaimana ya, seorang makhluk ya ingin mengetahui semuanya tentang al-khaliq, ya, ini tidak mungkin, ya, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ya, bagaimana orang ahli kalam ya bersusah payah untuk memahami Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya ya pada kesimpulannya mereka tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan diri mereka, sebagaimana hal tersebut ya ternukil di dalam syair-syairnya ya para imam-imam ahli kalam mereka. Falam ara illa wadi'an kaffa hairin inda dhubnin, kan gitu. Tidaklah aku ya melihat mereka hanya meletakkan tangannya di dagunya, karena mereka ya yang mempelajari ilmu kalam tersebut ya pusing ya, sehingga mereka ya hanya bisa merenung dan tidak menemukan jawaban yang dapat memuaskan mereka. Kemudian fa anta majaluka an tusallima lillahi wa li rasulih. Adapun kita hanya bersikap bagaimana kita menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya saja, ya. Inilah sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam ya memahami ya bab asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita itu lebih selamat ketika kita ya hanya menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya saja, tanpa perlu kita takwil, ya, tanpa perlu kita otak-atik ya apa yang telah datang di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah. Kemudian
wala tujadilu wala tumar, ya. Dan jangan pula ya suka berdebat-debat ya, berbantah-bantahan ya dalam masalah asma wa sifatnya Allah ya. Di dalam masalah akidah ini, wala tut'ibu nafsaka wala tut'ibul akharin. Ini nasihat yang diberikan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan ya. Jangan buat dirimu itu lelah ya dalam ya, perkara ini ya. Dan jangan engkau buat juga orang di sekelilingmu juga lelah ya, karena engkau ajak debat ya. Sehingga yang terjadi bukan taslim ya, bukan menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Sehingga yang terjadi apa ketika mereka suka mendebat ya, yang ada keraguan di dalam hati mereka. Adapun ya kita ketika langsung menerimanya ya, tentunya kita akan yakin dengan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Namun ketika kita banyak ya membuka pintu-pintu perdebatan, itu akan mendatangkan keraguan ya pada diri seseorang. Ya, maka nasihat Syekh ya, wala tud'ib nafsak, jangan engkau buat dirimu ini lelah dalam hal ini. Wala tud'ib al-akharin, ya. Jangan juga yang lain ya, gara-gara kamu yang lain juga jadi capek jadinya ya. Hadza huwal wajib wal fardhu. Adapun inilah kewajiban kita, hanya menerima apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah ya, kita isbat ya, dan kita nafi. Inilah bentuk tariqah ya, metodologi yang selamat ya dalam memahami asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula kita hanya mengisbat ya. Ketika kita hanya menisbat, maka kita akan condong kepada al-mujassimah ya. Kita hanya menetapkan tapi tidak kita nafi. Maka nantinya pada akhirnya ya mereka akan menyamakan ya Allah Subhanahu wa taala, sifatnya Allah Subhanahu wa taala atau zatnya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Adapun yang hanya mengisbat ya, adapun yang hanya menafi tanpa mengisbat, maka mereka akan condong menjadi orang-orang yang mufawwidhah ya, at-tafwid ya. Mereka ya hanya menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tidak benar. Kemudian walidzalika as-sahabatu lam yatakallafu hadha at-taklif. Makanya dari itu ya para sahabat ya tidak mengambil beban ini ya, hadha at-taklif. Maksudnya beban apa? Ya. Mereka para sahabat ya radhiyallahu anhum, mereka tidak mau ya berdebat masalah-masalah ini ya, mempermasalahkan sifat dan ya, zatnya Allah ya, asma dan sifatnya Allah, sehingga mereka tidak capek ya. Karena majalu hadza, adapun ini ya, ini kita hanya butuh penerimaan, bukan perdebatan di dalamnya ya. Makanya para sahabat tidak pernah mempermasalahkan hal ini, sehingga mereka tidak mengambil taklif ya, beban ini yang dialami oleh orang-orang sekarang ya. Seperti itu. Wala hasala indahum wala tawaqqafu inda ayah. Dan para sahabat juga tidak berhenti ya. Ya, tidak mengambil sikap tawakuf pada sebuah ayat atau inda hadisin, atau dalam sebuah hadis ya. Artinya meskipun ya, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memperdebatkan perkara-perkara seperti ini ya, namun mereka tidak tawakuf ya ketika ya di dalam Al-Qur'an disebutkan wajah ya, wajah Allah, maka mereka pahami dengan wajah yang dipahami oleh bangsa Arab itu sendiri dengan menggunakan bahasa Arab itu sendiri, bukan tawakuf ya seperti orang-orang tafwid ya. Mereka katakan itu wajah, makanya mereka katakan adz-dzahiru laisa kal murad, zahirnya itu tidak seperti yang dimaksud. Kemudian ketika ditanya, jadi apa maksudnya? Mereka katakan nufawwidu ila Allah, kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun para sahabat tidak pernah seperti itu. Mereka yang memahami sesuai apa yang dipahami oleh bangsa Arab. Wajah ya wajah, tangan ya tangan, yang dipahami oleh bahasa Arab itu sendiri.
Kemudian bagaimana sikapnya? Ya sikapnya tadi kita isbat, ya, kita tetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, ya. Tapi tidak cukup hanya mengisbat, kita juga harus menafi, ya. Agar kita tidak menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, seperti itu. Bal yuqirrunaha wa yusallimuna laha wa ya'taqiduna ma fiha. Kemudian ya para sahabat itu, ya, yang pertama mereka tidak mengambil taklif ini, ya, kesulitan, beban ini yang dialami oleh orang-orang ahli kalam. Ada orang-orang yang ya suka memperdebatkan masalah asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga para sahabat tidak ya tawakuf, ya tidak diam. Mereka paham, ya. Bukan mereka serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jahil, ya. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala katakan at-tafwidhu al-jahlu, ya. Tafwid itu jahal, ya, kebodohan, ya. Walidzalika sahabatu lam bal yuqirrunaha wa yusallimun. Akan tetapi para sahabat itu ya menetapkan, ya, asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, wa yusallimun, dan mereka juga menerima, wa ya'taqiduna ma fiha, dan mereka meyakini apa yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Wala hasala indahum masyakil, ya. Dan tidak ada, ya, terjadi permasalahan di kalangan sahabat, ya. Tidak ada yang perlu didebatkan, ya. Masalah akidah ini, ya, masalah asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Wala hasala indahum masyakil abadan, fal majalu huwa majalu taslim wal inqiyad, ya. Dan tidak akan pernah, ya, terjadi, ya, permasalahan ini di kalangan sahabat, karena pada dasarnya permasalahan ini adalah permasalahan bagaimana kita taslim, kita hanya menerima, ya, tidak untuk kita perdebatkan. Ini kan perkaranya hanyalah penerimaan kita kepada, ya, asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Huwa majalu taslim wal inqiyad, dan ketaatan, ya. Taat hendak kita kepada Allah dan Rasulnya. Allah katakan Allah, ya, duduk, Allah istawa, ya, istiwa alal ars. Maka kita yakini saja. Kenapa harus kita rubah-rubah? Ini bentuk, ya, taat kita, al inqiyad, ya, taslim wal inqiyad, kita menerima dan taat, ya. Wala nahudu fil aqaidi bima khada bihi ahlul jidal, ya. Dan kita tidak mau, ya, inilah sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak mau menyelami lebih dalam, ya, permasalahan akidah ini bima khada bihi ahlul jidal, sebagaimana orang-orang yang suka berdebat, ya. Mereka suka, ya, menyelami, ya, permasalahan akidah ini, ya, begitu dalam. Padahal, ya, dari awal kita tegaskan perkara akidah ini ada perkara taslim, ya, penerimaan saja. Kita hanya menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, sudah. Itulah bentuk, ya, taslim kita, dan inqiyad, ya, bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebaliknya, ahlul jidal, ya, orang-orang yang hobi berdebat, hobi, ya, mempermasalahkan perkara-perkara akidah, ya. Mereka mendalami hal-hal tersebut, ya. Mereka mempelajari ilmu kalam, ya. Mereka mendalami, ya, ilmu-ilmu seperti itu. Wa ahlul kalami wa ahlul mantiq, ya, seperti yang kita katakan, ya, inilah mereka ahlul kalam. Mereka menyelami, ya, tentang Allah itu begitu dalam, ya. Padahal dari awal sudah diingatkan, ini masalahnya penerimaan saja, bukan untuk diselami lebih dalam. Karena tidak mungkin akal kita yang terbatas untuk memahami Allah yang begitu agung, ya, begitu besar, ya. Tidak mungkin. Wa ahlul kalami wa ahlul mantiq, ya, ahli kalam dan ahli mantiq. Fatakunu an-natijatu kama aqarru ala anfusihim min al-hayrah. Nah, sebagaimana, ya, pada akhirnya, ya, kesimpulannya, kama aqarru, sebagaimana yang mereka akui, ya, mereka akui ala anfusihim minal khairah, ya, dari apa-apa yang mereka pelajari dari ilmu kalam tersebut adalah minal khairah. Ma manal khairah?
hanya kebingungan. Ahlul kalam walaupun mereka ya mendalami ya ilmu kalam tersebut untuk memahami Allah Subhanahu wa taala, ya, pada akhirnya kesimpulannya adalah yang mereka dapat bukan jawaban yang memuaskan mereka, melainkan hanyalah al-hayrah, yaitu kebingungan, wal ittirab, ya, dan kontradiksi. Ya, sangat bertentangan tentunya nanti. Wa adamul wusul ila natijah, dan mereka tidak akan sampai pada sebuah kesimpulan yang dapat memuaskan mereka. Kama qala ahaduhum, ya, sebagaimana ya di antara mereka mengatakan, ini yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya di dalam syairnya, walam nastafid min bahtina tula umrina, maka kami tidak mendapatkan sebuah faedah dari apa yang telah kami bahas, apa yang telah kami cari, tula umrina, sepanjang usia kami. Ya, mereka sepanjang usia mempelajari ilmu kalam, tapi walam nastafid, ya, kami tidak mendapatkan sebuah faedah dari perjalanan panjang ini, ya, dalam ya, mencari ilmu, ya, mencari jawaban dari apa yang mereka pelajari dari ilmu kalam. Tidak ada faedah yang mereka dapatkan. Illa an ja'alna fihi qila wa qalu, kecuali kami hanya mengumpulkannya, ya, perkataan katanya dan katanya, qila wa qalu, qala fulan wa qala fulan, ya, berkata fulan dan berkata fulan, itu hanya itu yang mereka kumpulkan. Wa in qala kadza fal jawabu kadza, kalau ada yang mengatakan seperti ini maka jawabannya seperti ini. Itulah ya yang mereka pelajari dari ahli kalam, dari orang-orang yang mempelajari ilmu kalam. Pada akhirnya hanya yang mereka kumpulkan ya adalah qala wa qila, ya, katanya dan katanya, qala fulan wa qala fulan. Wa in qala kadza fal jawabu kadza, kalau ada yang berbicara seperti ini maka jawabnya seperti ini. Hanya itu yang mereka dapatkan dari perjalanan yang begitu panjang yang mereka tempuh untuk mempelajari ilmu kalam. Baik, kemudian perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, Rabbuna awwalun bila mata, yaitu Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita yang paling pertama bila mata, tanpa kita tanyakan kapan permulaannya, bidayah, kapan permulaannya, wa akhirun bila muntaha, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling akhir, yang paling akhir, dan tanpa perlu kita tanyakan kapan akhirnya. Nah, Allahu Jalla wa ala awwalun bila bidayah. Makanya dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ialah zat yang paling pertama, bila bidayah, tanpa adanya permulaan. Wa akhirun bila nihayah, dan Allah juga akhir, ya, paling akhir bila nihayah, tanpa ada akhirnya. Qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 3, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha awal, yang maha akhir, dan yang zahir dan yang batin. Asma'un mutaqabilah, ya, adapun nama-nama tersebut ya saling berlawanan. Al-awwalu yuqabilu al-akhir, ya. Awal itu berlawanan dengan akhir, wal zahiru yuqabilu al-batin. Adapun yang zahir itu yuqabil, ya, berlawan dengan al-batin. Wa qad fassara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ingin mengetahui apa sih maksud dari ayat tersebut, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadhil ayatu fi qawlihi, ya, adapun ayat tersebut ya ditafsirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, antal awwalu falaysa qablaka syai', yaitu Allah Subhanahu wa taala yang paling pertama dan tidak ada, ya, satupun sebelumnya, ya. Tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Makanya antal awwalu falaysa qablaka syai', wa antal akhiru falaysa ba'daka syai', yaitu Allah Subhanahu wa taala yang paling akhir dan tidak ada sesuatu apapun
setelahnya. Awalun falaysa qablaka syai', yang pertama dan tidak ada sesuatu apapun sebelumnya, dan yang paling akhir dan tidak ada sesuatu apapun setelahnya. Wa anta adh-dhahir, ya, falaysa fawqaka syai'. Dhahir di sini ya maknanya tinggi, ya, tinggi, maha mengetahui apa-apa saja yang tampak. Falaisa fawqaka syai', dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Wa antal batin, adapun batin di sini ya maknanya ilal qarib, ya, mengetahui hal-hal yang tersirat, yang tersembunyi. Falaisa dunaka syai'. Hada tafsirur Rasul, sebagaimana ini yang ditafsirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma ya'ti man yufassiru ghaira tafsiri rasuli wa yaqul. Kemudian ada sebagian ya, orang yang menafsirkan ayat tersebut dengan penafsiran yang tidak sesuai, ya, ghaira tafsir rasul, ya, selain penafsiran yang ditafsirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-zahir, ya, yakni mereka katakan al-zahir yakni, adapun zahir, ya, pada ayat tersebut maksudnya katanya zahara lil uqul, ya, menang di atas akal, wa zahara bil barahin, dengan hujjah-hujjah, ya, bukti-bukti. Walaysa ma'nahu annahu fawqa makhluqat, ya, bukan maksudnya al-zahir, ya, sebagaimana yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maknahu annahu fawqa makhluqat, yaitu Allah Subhanahu wa taala di atas makhluk-makhluknya. Makanya kita katakan zahir tadi adalah maha tinggi. Fawqa makhluqati au annahu 'alin, atau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaitu 'alin, ya, tinggi, 'alal arsy, ya, di atas arsy-Nya. Itu yang ditafsirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebagian ya, mereka tafsirkan sesuai dengan penafsiran mereka yang menyelisihi penafsiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahadha batilun, maka ini adalah perkara yang batil, ya, mukhalifun li tafsir Rasul. Ini tentunya menyelisihi penafsiran yang datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa a'lamun nasi billahi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita semua sepakat bahwasannya makhluk, ya, atau manusia yang paling mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad fassara hadhihi al-ayat, maka Nabi juga telah menafsirkan ayat tersebut bi tafsiril wadih, ya, dengan penafsiran yang sangat jelas, wadih, ya, bi tafsirin wadihin. Bi anna al-awwal, ya, bahwasannya al-awwal di sini yang ditafsirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah huwallazi laisa qablahu syai', yaitu Allah Maha Awal yang tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Waqad awalun bila bidayah, yaitu yang paling awal bila bidayah, tanpa adanya permulaan. Wal akhiru huwa alladhi laysa ba'dahu syai', adapun yang maha akhir, ya, huwa alladhi laysa ba'dahu syai', dan tidak ada sesuatu apapun setelahnya. Akhirun bila nihaya, yaitu paling akhir tanpa adanya akhir itu sendiri. Wal zahir, ya, yang paling atas, yang paling tinggi, alladzi laisa fawqahu syai', ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dan tidak ada sesuatu apapun yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Fawqa makhluqati, yaitu tinggi di atas makhluk-makhluknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 18, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir, yaitu Allah Subhanahu wa taala al-qahir, yang maha perkasa, fawqa ibadihi, di atas hamba-hambanya, wa huwal hakim wal khabir, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana dan maha mengetahui.
wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazatan. Ya, kemudian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya Maha perkasa di atas hamba-hambanya, kemudian mengirim kepada kalian hafazah ya para penjaga. Surah Al-An'am ayat 61. Kemudian lahu fauqiyatud dzat ya. Makanya di sini dijelaskan bahwasanya adanya fauqiyah yaitu sifat ya paling tinggi ya. Paling atas. Fauq itu kan atas ya. Makanya lahu fauqiyatud dzat ya. Bahwasanya Allah itu tinggi ya bersama zatnya. Tinggi bersama zatnya, fauqiyatul zat wa fauqiyatul qadri ya, dan tinggi ya beserta dengan kemampuannya, wa fauqiyatul qahar ya, dan tinggi bersama kekuasaannya subhanahu wa ta'ala. Makanya antal batinu falaysa dunaka syai'. Kemudian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-batin ya, maha dekat ya, zat yang paling dekat, falaysa dunaka syai', dan tidak ada yang lebih dekat dari Allah Subhanahu wa taala, yakni annahu ya'lamu kulla syai' ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya mengetahui ya kulla syai', segala sesuatu, wala yakhfa alaihi syai', dan tidak ada sesuatu apapun itu ya yang terluput dari Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa ma'a kaunihi 'aliyan. Maka kita tegaskan lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya bersama keberadaannya yang tinggi, 'alal arsy ya, 'aliyan 'ala makhluqatihi, maha tinggi di atas makhluk-makhluknya, la yakhfa 'alaihi syai'un min bawatinihim, dan tidak ada ya yang terluput dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah itu tinggi bersama zatnya, akan tetapi ilmunya meliputi setiap tempat. Tidak ada sesuatu apapun yang terluput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tukhfihi suduruhum. Ya, bahasanya Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang disembunyikan di dalam hati-hati mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat kelima, la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, syai'un, sesuatu apapun, fil ardi wala fis sama', baik itu di bumi maupun di langit. Kemudian Syekh Saleh katakan, "Tsumma yaji'u man yaqul." Kemudian datang ada yang berkata, Allahu Jalla wa Ala la fawqa wa la tahta wa la yumna wa la yusra wa la dakhil al-alami wa la kharijihi. Kemudian ada yang mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala la fawqa, tidak di atas, wa la tahta, tidak di bawah, wa la yumna, tidak di kanan, wala yusra, tidak di kiri, wala dakhil al-alam, tidak ada di dalam ya bumi alam, wala kharijihi, dan di luarnya. Ya, ini sebagaimana yang diyakini oleh ya saudara-saudara kita ya yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Ya, fa hadza ma'nahu annahu ma'dum. Maka Syekh katakan, ya, kalau mereka katakan seperti itu, ini kan menunjukkan bahwasannya ma'dum, adam. Artinya tidak ada. Berarti Allah tidak ada. Jadi di mana? Kan tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping. Tidak ada artinya. Makanya Syekh katakan fa hadza ma'nahu annahu ma'dum. Maka ini ya, maknanya adalah ma'dum, adam, tidak ada. Kalau mereka yakini seperti itu. Jadi di mana? Ini kan menunjukkan ketiadaan. Menunjukkan ketiadaan. Kama fi kutubil ulama al-kalam. Dan ini ya ada di dalam kitab-kitabnya ulama al-kalam ya, ulama-ulamanya ahli al-kalam. Kemudian perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullah taala, qauluhu ya'lamu sirra wa akhfa
wa huwa 'ala arsyihi istawa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya'lamu sirra, mengetahui hal-hal rahasia, wa akhfa, ya, hal-hal yang tersembunyi, wa huwa 'ala arsyihi istawa, dan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya istiwa. Fa qauluhu ya'lamu ma fil ard, ya, adapun ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di atas bumi, fil ardi wa ma tahtal ardi wa ma tahtas thara. Dan tidak hanya mengetahui apa yang ada di atas bumi, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam bumi itu sendiri. Wa ma tahtal ard wa ma tahtas thara, ya, di dalam bumi. Bahkan di dalam bumi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. La yatanafa ma'a kaunihi fawqal arsy. Dan hal tersebut, ya, ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ya, mengetahui semua tempat, ya, baik yang di atas bumi maupun yang di bawah bumi, ya. Hal tersebut tidaklah bertentangan, ya, dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, ya. Bahwasannya ilmunya Allah mengetahui segala tempat, segala sesuatu, baik itu di bumi, di langit, dan itu tidak bertentangan dengan, ya, keberadaan Allah itu sendiri bersama zat-Nya di atas arsy. Li'anna Allah jalla wa ala, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala yuhitu bi kulli syai', ilmunya meliputi, ya, segala sesuatu, wala yuhitu bihi subhanahu wa ta'ala syai', dan tentunya tidak ada satupun yang ilmunya bisa, ya, mengetahui luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wal khalqu kulluhu binisbati ilaihi shaghir. Adapun makhluk, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah kecil. Kalla syai', sungguh, ya, sangat kecil, tidak ada artinya. Kalla syai' wa huwa 'azimun kabirun muta'alu jalilun subhanahu wa ta'ala. Adapun Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha agung, maha besar, ya, maha berkuasa, subhanahu wa ta'ala. Baik, kita cukupkan sampai sini karena sudah masuk waktu Isya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi